Salam olahraga, halo selamat malam Sportmania, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harhab dapat hadir kembali menjumpai Anda di Sportcast Nusantara TV. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan Piala Dunia 2026 di mana sudah masuk ke babak perempat final atau 8 besar. Dan saya tidak mungkin sendirian di sini, saya sudah ditemani oleh mantan striker Timnas Indonesia, ada Mas Indrianto Nugroho. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Selamat malam. Puji Tuhan, sehat. Selamat Sehat malam. ya? Puji Tuhan, kalau sehat. Mas Indrianto Nugroho ini kayaknya lebih akrab dipanggil Mas Nunung. Boleh. Ya, boleh Mas Boleh. Nunung ya. Ini Mas nama Nunung? kecil. Nama kecil? Nama kecil. Oke, saya Ayah ada Mas Nunung di Boleh. sini. Mas Nunung, terakhir main bola tuh aktif tahun berapa? 2013 bersama Persepa Madura United waktu itu. Jadi kita bisa naik istilahnya ke Liga 1. Dulu masih divisi utama terus ke Liga 1 dan akhirnya berubah nama menjadi Madura United sampai sekarang. Sekarang kayaknya lebih enak dipanggil Coach Nunung aja kali. Boleh. Coach Nunung, Boleh. Oke, baiklah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Coach Nunung, baiklah sekarang kita akan bahas dulu nih. Ada sesuatu yang menarik di sini, ada sihir Lionel Messi belum berhenti di Piala Dunia 2026. La Pulga sukses mengantar Argentina hingga ke babak perempat final. Sayangnya perjalanan Messi dibumbui berbagai kontroversi hingga teori konspirasi. Dan saya akan membahas lebih jauh dengan mantan striker Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho, dan kami juga akan berbincang siapa saja tim yang lolos ke semifinal. Dan berikut adalah tim yang lolos ke babak 8 besar atau perempat final. Dan kira-kira bagaimana persaingan sepatu emas Piala Dunia 2026 maksud saya. Dan berikut adalah hasil dan jadwal di perempat final di mana Prancis sudah melaju ya. Betul. Dengan 2-0 atas Maroko. Kita tunggu nanti hari Sabtu ada Spanyol berhadapan dengan Belgia, lalu ada Norwegia juga di hari Minggu berhadapan dengan Inggris dan Argentina berhadapan dengan Swiss. Oke, baiklah. Kita tadi sudah melihat bagaimana hasil pertandingan fase knockout di mana Prancis menjadi tim pertama yang sudah lolos ke babak semifinal usai menang 2-0 melawan Maroko. Ini merupakan hasil ulangan semifinal Piala Dunia tahun 2022 di mana Prancis juga menang dengan skor yang identik 2-0. Nah, kalau coach Nunung melihat hasil pertandingan Prancis berhadapan dengan Maroko dengan hasil 2-0 seperti mengulang pada tahun 2022 ini, bagaimana Anda melihatnya dan catatannya seperti apa? Pertandingan kemarin Prancis lawan Maroko ini sangat luar biasa. Kedua tim mempunyai pemain-pemain yang sangat luar biasa dan pemain-pemain mereka sama-sama bermain di Liga Prancis juga, di Eropa juga beberapa pemain. Tapi di satu sisi Prancis lebih unggul bagaimana Deschamps bisa membuat pemain ini lebih nyaman di dalam permainan. Karena kedalaman squadnya yang dimiliki Deschamps dan Prancis ini sangat luar biasa. Karena siapapun yang akan digantikan, yang menggantikan pun bisa membuat tim tetap stabil. Di satu sisi Maroko sebenarnya punya kemampuan, tapi karena sudah kecolongan dulu, jadi ini yang membuat mereka drop. Terutama di posisi gelandang itu ada yang saya tahu nomor 8 ya, pemain muda. Ini pemain yang sangat luar biasa dan diminati banyak sekali tim. Dan sampai babak yang kemarin pun bermain sangat luar biasa, konsisten. Dan ini yang yang membuat Maroko saat ini juga tim yang mewah juga gitu. Tapi karena keren juga loh, memang keren juga permainannya. Dan yang paling disayangkan kalau kita bilang suruh milih antara Prancis atau Maroko, ya banyak juga yang bilang saya pengen sih Maroko. Tapi apapun yang terjadi ya mau tidak mau kita harus akui bahwa Prancis permainannya juga lebih bagus. Rapat sekali dengan tadi juga sudah dikatakan oleh Coach Nunung bahwa memang kedalaman squad mereka oke banget. Ada Dembele di sini, ada Mbappe di sini, ada mungkin Barcola. Lalu kalau misalnya dibilang gini, ada Olise juga. Dan kalau misalnya dipikir gini, kalau saya jagain Mbappe, sebelah sini ada ini. Kalau ada jagain si ini, ada si ini. Jadi kayak kerepotan sendiri gitu, karena memang skuadnya bagus banget. Makanya saya bilang Mbak, Olise aja sampai ditaruh di posisi nomor, istilahnya kalau dibilang kita nomor 10. Nomor 10 itu adalah second striker. Makanya di samping ada Barcola, di sini ada Dembele, di depan ada Mbappe, terus di situ ada Olise. Sangat luar biasa. Dua defense-nya juga menurut saya sangat-sangat atraktif sekali ya. Ada Rabiot, ada Kone, mungkin di situ ada Tchouaméni. Terus kalau nanti Mbappe, Dembele tidak berkutik oleh pertahanan lawan, ada lagi, ada mungkin Doué, ada Every, ada yang lain dan pemain belakang menurut saya tidak kurang juga. Ya ada Saliba, ada Upamecano. Tapi di satu sisi di bek kiri juga masih banyak, ada Theo, ada yang lain. Harus diakui bagus banget. Sangat luar biasa Prancis pada
pertandingan malam tadi dan di Piala Dunia ini. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara dua pemain tadi sudah disebut, ada Dembele lalu juga ada Mbappe. Ya. Nah, sejauh ini kalau misalnya Coach Nunung lihat bagaimana performa keduanya ini, kalau kita lihat pertandingan tadi ini agak seru sebenarnya karena Mbappe sebenarnya kan sudah mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol di awal dengan penalti, tapi kan ternyata tidak. Nah, banyak juga yang bilang kayak ini sih bisa-bisaan aja, kayak dia juga nggak niat nih gitu. Malah justru dengan gol yang kedua di menit 60 di babak kedua itu mah pressingnya bagus banget. Ya ini ya kalau di dalam sebuah pertandingan besar mentality itu di apa ya Mbak, pengen ditunjukkan gitu. Apalagi ini penalti itu antara penendang dan kiper udah memilih. Kalau kiper kan hanya ya udah aku kanan nebak kanan kiri. Tapi kalau seorang penendang itu harus menentukan mau ke kanan atau mau ke kiri. Ini yang harus benar-benar ditanamkan oleh pemain. Sekelas Messi aja nggak gol. Apalagi dulu Maradona, Baggio pernah melakukan hal itu. Berarti kembali apa? Ke mentality mereka, Mbak. Tapi kalau misalnya Coach Nunung gitu kan, selaku dulu juga striker kan, melihat dua karakternya melihat dua pemain ini, karakternya sebenarnya seperti apa? Dua striker ini? Kalau saya lihat ini karakternya istilahnya buas lah ya Mbak ya, di dalam mungkin dibilang seperti itu karena setiap dia melakukan gocekan udah lihat gawang itu udah otomatisasi lah istilahnya karena ya mereka dilatih untuk melakukan hal itu. Mbappe dengan sedikit bergerak aja terus dia melakukan pressing itu sangat luar biasa. Ini pemain yang punya intelijensi yang tinggi. Si satu lagi Dembele juga sama. Barcola pun juga sebenarnya sama. Tapi saya tidak melihat bagaimana kinerja Olise setelah ditaruh di second striker. Karena di Bayern Munchen sangat luar biasa bagaimana Olise bisa membuat gol dari sisi dimanapun lah dia bisa dengan kaki kirinya terus dengan teknik-tekniknya dia. Tapi di pertandingan Piala Dunia ini menurut saya Olise agak sedikit ketutup oleh Dembele sama Mbappe. Ya karena memang mungkin dikasih porsinya masing-masing ya. Pasti. Ya kan? Pasti. Karena kan kita sudah masuk ke babak perempat final nanti dan juga. Ini posisi baru ya Mbak, maaf ya Mbak. Posisi baru buat Olise karena selama ini Olise kan bermain di sebelah kanan sisi dari sebelah kiri dari sisi lawan. Gitu. Jadi bagaimana dia melakukan cut inside untuk melakukan finishing dengan kaki kiri yang dia punya. Oke, baiklah. Dan sekarang kita akan melihat bagian atau top scorer sementara di Piala Dunia 2026 di mana kita tahu ini ada Kylian Mbappe dari Prancis dengan total 8 gol dan 3 assist, lalu disusul oleh Lionel Messi dari Argentina dengan 8 gol 1 assist. Erling Haaland, nah ini lagi naik daun banget nih. Erling Haaland dengan 7 golnya, lalu juga ada Harry Kane, Inggris dengan 6 gol 1 assist, dan Ousmane Dembele dari Prancis dengan 5 gol dengan 2 assist, dan Michael Oyarzabal 4 gol 1 assist, Jude Bellingham 4 gol 1 assist, Johan Manzambi dari Swiss 3 gol 2 assist, dan Romelu Lukaku dari Belgia 3 gol, dan Leandro Trossard dari Belgia dengan 2 gol 2 assist. Nah ini menarik sih. Kalau kita bicara ini Kylian Mbappe itu sepertinya kayak ngamuk, iya kan? Dia menyusul ke atas, sebelumnya memang pada saat itu untuk menyusul di atasnya masih ada Lionel Messi, lalu disusul dengan Kylian Mbappe, tapi pada saat kemarin Erling Haaland sempat di atas, posisinya Erling, lalu juga Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan sekarang Mbappe harus di atas. Iya, karena 3 assist. Tapi menurut saya masih ada kesempatan juga buat Erling Haaland juga, apalagi Erling Haaland ini punya kemampuan yang sangat luar biasa, kekuatan dan powernya di dalam mencetak gol. Terus kemarin, saya lihat kemarin pertandingan lawan Brazil lah, bagaimana Erling Haaland bisa heading dengan posisi yang sudah out position sebenarnya. Tapi dia masih bisa melakukan itu. Dan gol kedua pun, Brazil tidak melakukan pressure terhadap Erling Haaland. Dan Erling Haaland pemain yang punya intelijensi tinggi. Sekali kontrol sudah melakukan dengan kaki kirinya yang sangat luar biasa. Dan kiper pun tidak bisa apa-apa melihat bola yang ditendang cukup akurat dan akurasinya sangat luar biasa, Mbak. Ya, apalagi pada saat kemarin kan juga ada momen di mana Erling Haaland sebenarnya lagi jalan nggak ngejar bola sama sekali, tapi ternyata bola menghampiri dia langsung masuk. Makanya itu apa ya Mbak? Istilahnya striker yang mempunyai istilahnya keberuntungan yang luar biasa. Padahal santai di jalan. Ya istilahnya ya udahlah gue dapet
ya gue akan lakukan hal yang gue sudah biasa, tapi kalau nggak dapet ya gue harus tetap melakukan itu. Tapi dia jalan-jalan, tapi bola pas sudah ada kesempatan, dia lakukan dengan sangat luar biasa, dan itu menurut saya pemain yang mempunyai keberuntungan dan intelijensi yang tinggi memanfaatkan situasi dan momen. Tapi sekarang gini, kalau kita bicara mengenai penyerang yang tajam di Piala Dunia 2026, kita pasti tentu kita tidak bisa menghilangkan satu nama, yaitu Lionel Messi dengan total 8 gol, usia juga tidak muda lagi, sudah sangat matang sekali dengan usia 39 tahun, dan dia masih menjadi top scorer sementara saat ini. Bagaimana Anda melihat sosok Lionel Messi? Apakah masanya masih memang ini adalah masanya atau bagaimana? Ya, masih eranya atau bagaimana? Ya, sebenarnya masih eranya karena usianya masih 39, 38 masuk ke 39. Saya pun pernah ngalamin bagaimana 38 ke 39 itu, tapi secara kualitas fisik pasti akan sudah menurun. Tapi saya lihat Messi didampingi oleh pemain-pemain yang mau bekerja. Ya kita lihat selama ini Messi bermain ya seperti Haaland, jalan-jalan, tapi kalau dia sudah menguasai bola itu susah banget. Lawan itu mau ngerebut dari kaki Lionel Messi gitu loh. Ya ini ya hadiah dari Tuhan juga buat Lionel Messi, bakatnya sangat luar biasa. Dari yang dulunya kecil sempet ada ya harus disuntik lah, mungkin disuntik hormon, tapi di dalam perjalanan karirnya juga saya sangat luar biasa. Tapi berarti gini, apakah ini memang kemampuan murni dari Lionel Messi atau mungkin ada faktor lain? Karena banyak sekali indikatornya yang mengatakan bahwa ini bahkan ada yang bilang Messi itu sebagai anak emas dari FIFA itu sendiri. Hal itu kita tidak bisa menjawab ya Mbak. Tapi ungkapkan lah. Tapi paling enggak Messi sudah menunjukkan bahwa ini loh, gue main bola, gue menunjukin ya kualitas gue seperti ini gitu. Tapi kalau di indikatornya adalah ini bisa dibilang mulai dari pelanggaran terhadap pemain Aljazair yang tidak dihukum kartu, hingga juga ada bagian Argentina yang dianggap mungkin terlalu enteng di sebelah kanan dibanding sebelah kiri. Kalau kita lihat sebelah kiri itu berat semuanya. Lalu di sebelah kanan ini seperti memberi jalan yang mulus bagi Argentina untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Ya, makanya ini situasi di sepak bola sekarang ya Mbak. Kita kan nggak tahu situasinya seperti apa. Pertandingan yang dari awal sebelumnya di Piala Dunia aja banyak konflik ya, di Meksiko, di Kanada, di Amerika terutama. Terus ada selentingan-selentingan bahwa ini akan mungkin Portugal yang juara. Terus akhirnya Belanda yang juara. Juga ternyata putus di tengah jalan. Terus terakhir juga kemarin ada yang bilang dukun ganda juga bilang. Harry Kane di depan gawang sudah tinggal bikin gol. Ya semuanya itu dinamika di sepak bola. Apalagi ini Piala Dunia yang orang tunggu-tunggu selama 4 tahun. Tim-tim pun juga akan bagaimana memanfaatkan situasi ini. Dan ya perjalanan Argentina yang tadi Mbak Ai bilang emang baganya lebih mudah dibanding grup satunya. Tapi ya itu tadi orang akan menilai gitu. Netizen yang menilai sendirilah bagaimana perjalanan Argentina sendiri. Kita tidak bisa berbicara, tapi situasi di pertandingan ya memperlihatkan sesuatu yang menurut saya juga tidak wajar juga gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat timnas dari Argentina itu sendiri, kita lihat ini penuh dengan kontroversi antara bagian kiri dan bagian kanan. Kita lihat bagaimana ya kalau saya sih awalnya kan kayak Belanda ya. Saya jujur saya waktu awal-awal ada belakang Belanda, lalu juga kalau Portugal pun kemarin lulus pun gitu ya, berhasil lolos, lawannya juga luar biasa. Tapi kita lihat di bagian sebelah kanan sepertinya kalau Argentina lolos, dia pasti akan bertemu dengan negara-negara yang bisa dibilang dia bukan 10 besar lah ya gitu. Nah itu kan gimana? Nah itu makanya Mbak, dari awal kan kita udah bicara bahwa Argentina ini apakah anak emasnya FIFA atau apapun lah. Tapi di sepak bola ya ini yang akan terjadi. Kalau tim yang sudah siap ya pasti akan bisa melaju ke babak-babak selanjutnya. Tapi ya itu tadi banyak ya netizen lah melihat bagaimana kontroversi Muhammad Salah ada sedikit bikin pelanggaran tapi tidak di penalti. Terus beberapa pemain yang menurut saya ya itu tadi inilah sepak bola. Tapi sekarang ada anggapan juga selain beberapa indikator yang bilang ini itu anak emas dan lain-lain, tapi ada juga yang beranggapan bahwa Argentina ini bermain untuk Messi. Apakah ini juga memang wajar dalam sepak bola atau seperti apa? Iya, enggak juga sih ya. Di sepak bola itu adalah 1 untuk 11, 11 untuk 1. Namanya juga sepak bola. 1 ke-11-an. Berarti kan 11. Tapi menurut saya ya emang ini situasinya yang
selama ini terjadi di Argentina ya, karena sebelumnya pun juga pernah terjadi juga waktu zamannya Maradona. Maradona adalah Maradona sentris banget, bola selalu ke dia. Tapi berarti ini nggak apa-apa di satu permainan pertandingan ada satu orang yang memang sepertinya kok jadi mainnya gitu atau jadi senternya kok semua bola mengarah ke dia. Ya sama dengan Prancis juga, Mbak. Semuanya pasti kan ke Mbappe. Tapi nggak terlalu jelas. Apa ya? Ya di satu sisi karena pemain yang lain supportnya juga bagus. Istilahnya Dembele, Barcola, Olise. Nah, Mbappe tidak terlalu seperti di Argentina karena Messi sentris ini kayaknya masih akan berjalan nih pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan karena kita juga akan melihat itu nanti di perempat final akan lihat itu kalau dia lolos semifinal juga akan seperti itu. Ya ini di sepak bola akan seperti itu, tapi yang selama ini kita tahu ya udah kita 11 untuk 1 untuk 11. Bagaimana sebuah tim memenangkan pertandingan kan tidak dia aja. Ya satu tim semua merayakan. Satu tim kan kesebelasan kan gitu. Jadi ya lu yang menang, yang bikin gol ya kita yang menang juga dan orang semuanya bangga. Pasti bangga Mbak Ai. Baiklah pemirsa, puncak dari kontroversi yang menghinggapi Messi dan Argentina terjadi pada babak 16 besar. Messi sudah unggul 2-0 akhirnya menyerah 2-3 di mana Messi juga mencetak 1 gol dalam laga ini. Namun keputusan wasit menganulir gol Mustafa Ziko dan mengabaikan terjatuhnya Salah di kotak terlalang membuat Mesir berang dan sudah melayangkan surat protes ke FIFA. Kita akan bahas lebih dalam lagi terkait ini, jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali. Kembali lagi di NTV Sportcast, masih bersama saya Pramatasari Harhab dan juga Mas Nunung, nama kecilnya Mas Nunung atau Indrianto Nugroho, yaitu mantan striker Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Mas Nunung, ada satu lagi yang kami undang untuk bergabung bersama kami di studio, ada Mas Fahrizal Kahar selaku instruktur VAR PSSI. Halo, selamat malam Mas Fahrizal. Selamat malam Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke Mas, nih lagi-lagi Mas kita akan membahas VAR nih. Wah kan, nih lagi terjadi di mana-mana, apalagi terlebih kalau kita melihat bagaimana pertandingan kemarin ya, Argentina berhadapan dengan Mesir gitu Mas. Kita akan membahas mengenai VAR yang lagi-lagi keputusan yang melibatkan VAR ini memacu kontroversi. Tapi kalau dari pendapatnya Mas Fahrizal Kahar itu sendiri, secara umum dulu nih Mas Fahrizal, bagaimana VAR yang harusnya meningkatkan akurasi keputusan wasit justru memicu kontroversi, ini bagaimana? Ya, terima kasih Mbak kesempatannya. Fungsi VAR sebenarnya itu adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan wasit, terutama terjadi di dalam area penalti ya. Kontroversinya banyak di area penalti, ada tarik, ada dorong, ada handball banyak. Jadi dia di situ fungsinya. Jadi kalau protokolnya dia ada 4. Pertama adalah mencek gol atau tidak gol. Kedua dia cek penalti atau tidak penalti. Ketiga dia cek itu kartu merah atau tidak. Di situ. Jadi dia hanya memberikan pertolongan kepada wasit yang mungkin wasit miss di situ. Dan ada satu lagi terakhir 4 tentang mistaken identity ya, kesalahan-kesalahan identitas yang diberikan kepada wasit. Jadi VAR itu dia semakin pertandingan semakin kompetitif mengarah ke arah puncak, semakin orang akan fokus di situ, terutama pada wasit ya. Jadi wasit akan menjadi objek yang menarik apabila dia memberikan satu keputusan-keputusan yang mungkin menurut penonton di rumah atau fansnya lah yang misalnya gitu ada kekurangan di situ, mereka akan bereaksi. Itu sih Mbak. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat menyoroti kasus dari Mustafa Ziko, sebenarnya apa yang terjadi Mas? Karena kan kalaupun pelanggaran pemain Mesir ini kan kepada Lisandro Martinez diabaikan oleh wasit, gitu kan ya, dan penonton sepertinya tuh tidak akan terlalu mempermasalahkan kalau seperti itu, karena kan kalau proses gol dari Ziko ke Argentina itu sudah sangat menyita perhatian saking bagusnya gitu Mas Fahrizal. Ya, jadi kalau menurut protokol VAR, apa yang terjadi kepada
pemain pemain yang dilanggar, ya pemain Argentina yang dilanggar sebelum gol itu dikembalikan lagi ke belakang, itu adalah satu protokol di mana kita sebut kalau di dalam VR itu adalah APP, attacking pass position, atau tahap-tahap penyerangan. Apabila ada kesalahan dia akan kembali ke belakang. Nah, menurut seorang VR yang ngecek itu, di situ pemain Argentina yang akan menguasai bola untuk gol pertama ya yang dianulir itu telah diinjak oleh pemain Mesir sebelum terjadinya gol yang ke depan itu. Makanya dipanggillah wasit, karena VR dia hanya fungsinya membantu karena video assistant referee, jadi membantu asisten. Nah, itu subjektif. Menurut VR itu adalah pelanggaran, dia akan panggil wasit. Saya ini menurut pelanggaran. Kalau wasit di situ dia lihat di layar, on view review layar itu dia bilang ini bukan, berarti dia finalnya ada di wasit gitu ya, keputusan final ada di wasit. Tapi artinya dengan adanya momen APP tadi gitu kan, berarti kan yang menjadi dasar wasit untuk membatalkan gol dari Zico. Nah ini mulai dihitungnya tuh sejak kapan APP ini, Mas Rizal? Sejak ada peluang yang memperoleh, di situ masuk ke kategori protokol, di situ ada gol atau tidak diberikan gol. Nah tadi di sini dia masuk diberikan gol. Apa sih yang harus diperhatikan? Itu dia latih perjalanan sebelum gol. Ada kesalahan yang dibikin dibikin oleh seorang attacker yang membuat gol di situ, timnya ya. Jadi itu harus di cancel karena apa? Terlibat dulu membuat kesalahan sebelum gol dicetak itu. Oh, oke. Tapi gini, saya tuh akan kalau kita lihat di gambar sini kan ada foul, ada no foul di sini ya, kita lihat ya. Berarti memang dikatakan tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya sistem VR, kalau misalnya di freeze gini dikakuin ya, orang akan melihat ada benturan, betul ya. Tetapi kalau di dalam sisi yang berbeda, bola, ya dari sisi berbeda, normal play, karena di VR itu dia mempunyai banyak angle kamera, Mbak. Jadi kamera angle dia harus cek semua apakah itu ada impact atau tidak kepada pemain tersebut di dalam lapangan di situ. Makanya wasit ya, seorang VR itu adalah wasit di dalam. Dia melihat ya dengan angle yang dia punya. Makanya kedua kejadian yang hampir mirip tetapi satu sisi ada perbedaan di situ. Yang Muhammad Salah yang jatuh di dalam area penalti itu kan. Berarti ya, itu pelanggaran. Tidak disebut pelanggaran karena itu normal football contact, karena di situ tidak ada kaki seorang pemain pemain Argentina untuk ya dengan terang dengan jelas itu untuk mengenai kaki Muhammad Salah, karena Muhammad Salah juga sudah tidak berimbang badannya, karena badannya bolanya sudah dilewati oleh Muhammad Salah di situ. Jadi kakinya mengenai pemain Argentina itu pada saat ya Argentina pertama itu kan mengenai bola. Dia menaruh kaki dan pemain Mo Salah itu mengenai kaki Argentina, dia jatuh dengan keseimbangan. Kalau dilihat di situ ya, karena kalau untuk disuruh panggil ke VR harus berhitung banyak, karena apa? VR itu harus obvious, jelas baru dia panggil wasit. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga sih, banyak juga orang awam seperti saya yang juga belum tahu gitu saat kapan official VAR ini melakukan kontak kepada wasit. Sebenarnya pas kapan? Nah, itu kan subjektif kalau dia panggil wasit. Dua informasi penting dari VAR itu harus dipatuhi oleh wasit. Pertama, faktual review. Faktual itu adalah hanya menyebutkan misalnya tentang offside. Wasit tidak bisa memutuskan offside kan. Nah, di situ misalnya asisten mengangkat bendera offside, dia raise flag offside. Sistemnya wasit delay whistle. Setelah gol, asisten angkat bendera, wasit akan mengangkat angkat tangannya untuk mengikuti asisten. Tetapi dalam VR dia akan mengecek di situ golnya sah nggak gitu ya. Karena apa? Wasit dia tadi tidak serta-merta pas asisten angkat bendera dia langsung tiup, karena dia harus mendelay whistle sampai bola itu gol. Nah, di situ dicek apakah di situ onside atau offside. Apabila onside, wasit diberitahukan oleh VR bahwa referee, this is factual decision, onside, goal gitu. Jadi dari dalam. Tapi kalau misalnya kalau kita mau panggil di on view review, wasit panggil ke layar kecil itu, Mbak.
dia harus jelas, harus memang benar-benar jelas. Kalau tidak jelas, dia harus follow referee. Bagaimana angle-nya? Kalau dia cari angle dia tidak dapat, dia harus follow referee. Gitu. Tapi sekarang gini, sebenarnya untuk posisi VAR dan juga wasit itu seperti apa sih hierarkinya Mas Fahrizal? Karena kan tidak selalu wasit yang melihat VAR menganulir keputusan sudah diambil. Jadi sebenarnya tuh bagaimana hierarki keduanya ini? Ya, hierarkinya VAR itu adalah pembantu, membantu, mengasis. Jadi final decision-nya ada di referee. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya tadi yang berkaitan dengan pertandingan Argentina dengan Mesir. Pertandingan yang gol dicetak oleh Mesir. Nah, sementara VAR lihat di situ ada pelanggaran di situ. VAR akan panggil, referee, I recommend you to on review possible. Karena apa? Sebilang possible kemungkinan. Karena dia yang bukan memutuskan keputusan itu, wasit yang memutuskan. Jadi wasit yang datang, wasit yang lihat di layar, oh iya, menurut saya ini betul ini ada pelanggaran, jadi harus saya cancel. Jadi gitu. Jadi subjektif, dia nggak boleh bilang, ini pelanggaran, ini tidak pelanggaran, bukan begitu ceritanya. Oke, sekarang gini, saat ini kan VAR menjadi bagian dari topik perdebatan para penonton sepak bola. Pak Fahrizal mungkin ada pesan khusus mengingat Piala Dunia ini 2026 sudah masuk ke fase yang krusial, udah hidup dan mati gitu ya. Mungkin dari babak kemarin juga udah hidup dan mati, tapi kali ini kan sebagai penentuan di babak 8 besar atau perempat final. Ini apa kira-kira? Karena kan kalau kita ngomong VAR kayaknya makin kesini makin banyak nih, apalagi kalau kita Argentina juga perjalanan masih panjang. Ini gimana? Iya. Jadi ada dikotomi ya yang ada timbul di medsos, apalagi di kita. Jadi perbandingan. Jadi harus diingat bahwa setiap kejadian dalam sepak bola tidak sama gitu ya, tidak sama ya. Walaupun terlihat mirip tapi tidak sama. Itu baik tekanannya, intensitasnya, kecepatan itu tidak sama. Nah, kalau menurut saya FIFA sudah menyediakan perangkat official yang benar-benar terseleksi ya, karena di sini udah babak sudah mau penghujung, jadi dia makin diseleksi di situ. Karena apa? Ini untuk kepentingan keluarga besar olahraga di dunia lah. Jadi apapun di situ semua sudah terseleksi dengan baik ya wasit VAR, wasit di dalam. Jadi mereka terseleksi dengan baik gitu, Mbak. Oke, baiklah. Mungkin Mas Nunung sebagai coach Nunung mungkin ada yang ditanyakan terkait VAR atau apapun atau itu terjadi selama Piala Dunia 2026 ini, Mas? Iya, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Ya, mau nanya. Baik, saya. Ya. Selama ini kan banyak terjadi yang tadi Mbak Ai bilang masalah Mohamed Salah. Terus di beberapa pertandingan hal yang sama tuh terjadi, Bang. Ya, di kotak penalti nginjek. Nah, nginjeknya itu nginjek ke depan. Nah, bolanya ke depan. Itu apakah beberapa ada yang penalti, ada yang enggak? Ini menurut Abang bagaimana ini? Ya, jadi kalau dalam peraturan sepak bola, seorang wasit itu dia bukan robot yang hitam putih. Ya, jadi dia konsekuensi itu pemain itu bergeraknya bagaimana. Ya. Kalau misalnya ada orang berlari, caranya berlari bagaimana. Kalau dia melihat sesuatu yang ganjil dari pergerakan itu pasti dia akan tiup. Karena setiap gerakan manusia pasti dia justifiable lah, dibenarkan gerakan yang normal gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ingin challenge bola di situ, tetapi saya miss, saya kena kaki dari seorang pemain, ya itu otomatis ada punishment di situ, ada pelanggaran di situ. Tetapi kalau misalnya saya mengambil bola itu kena, terus mengenai kaki pemain dengan intensitas yang mungkin dalam situasi normal kontak dalam sepak bola, no problem buat wasit, karena sepak bola adalah challenge ya gitu. Bang, satu lagi Bang, kemarin Mbappe itu menurut Abang penalti atau tidak? Oke, ya. Yang akhirnya penalti itu tidak masuk. Ya. Itu menurut Abang, karena kiper menurut saya, kiper tangan masih tidak melakukan sentuhan. Kayaknya Mbappe melompat, keeper, Bang. Bukan kiper itu, pemain defendernya. Oh, defendernya, iya. Lupa kemarin. Karena ngantuk Bang soalnya, Bang. Itu menurut Abang gimana itu, Bang? Karena kan jadi seperti sedikit melompat kan? Betul ya.
Jadi dalam peraturan permainan ya di situ apabila ada peluang yang berdampak berimpact itu ya kecuali memang tidak kena sama sekali karena kalau misalnya Mbappe itu tidak jatuh dia bisa menguasai karena bola itu tidak jauh jadi dia bisa mencetak gol. Nah karena ada hadangan pemain itu akhirnya Mbappe itu jatuh. Nah itu impact dari itu makanya wasit VAR setuju kalau diberikan penalti begitu. Oke, tapi gini Bang Farizal dan Mas Nunung mungkin gini ya, ada di dalam beberapa kesempatan di VAR itu sendiri untuk tampilan offside atau tidaknya gitu terkadang tuh suka lama banget gitu ya. Suka lama munculnya sebenarnya apakah memang ada kendala teknis nggak sih sebenarnya kalau dalam satu pengoperasian VAR itu sendiri? Ya sebenarnya itu VAR itu sudah dilatih untuk membuat garis offside dengan sebaik mungkin karena itu berapa mili pun pasti akan terdeteksi di situ karena dia pakai kalibrasi dan line offside. Jadi di situ sudah dikalibrasi. Jadi kalau misalnya kita menggambar seorang pemain yang hampir rata sama dengan defender, apakah di situ dia harus benar-benar mencari yang paling depan kakinya siapa, paling terakhir kakinya siapa. Kalau pemain bertahan yang paling terakhir berarti onside. Pemain attacker yang terakhir berarti offside di situ. Jadi kalau misalnya pengiriman gambarnya lama, itu teknisnya mungkin. Tapi situasinya mereka harus benar-benar detail untuk mendapat satu decision yang bagus, keputusan yang baik. Gitu. Berarti seringkali juga ya namanya video assistant referee juga ada kendala teknis ya. Nggak selalu membantu dengan lancar, biarpun dia sebagai asisten juga ada kendala teknis dan biarpun seperti itu nanti putusan akhir tetap di wasit gitu ya, Mas Fahrizal Kahar ya. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Fahrizal Kahar atas waktunya dan perbincangannya. Selamat malam dan sehat terus ya Mas. Malam sama Mbak Coach, selamat malam. Ya Bang, makasih Bang. Itu tadi adalah perbincangan kami dengan Mas Fahrizal Kahar selaku instruktur VAR PSSI. Tapi sekarang gini Mas Nunung, kita sebelum kita break lah, tadi kita sudah berbincang terkait VAR. Kalau menurut Mas Nunung sendiri terkait VAR dan juga aturan-aturan baru di dalam Piala Dunia yang kali ini di 2026 dengan segala sesuatunya yang mungkin berbeda dari tahun sebelumnya itu bagaimana? Ya menurut saya ini perkembangan sepak bola. VAR itu ada plus minusnya. Di apa ya istilahnya minusnya yaitu tadi harus menunggu. Akhirnya pemain punya kondisi dia akan menurun lagi. Nah di satu sisi plusnya hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan dengan Bang Kahar secara penalti atau tidak. Nah ini bisa dijelaskan karena oh ya ini nginjek, ini menyentuh seperti ini. Tapi sebelumnya itu pun pernah terjadi juga banyak di sepak bola kita juga banyak Mbak terjadi hal-hal kayak gitu. Akhirnya maaf ya akhirnya jadi berantem hal-hal itu. Sebenarnya ada plus minusnya tadi. Dan ya ini kayak semacam kiper harus 8 detik. Itu apa ya meringankan juga bagi wasit juga karena 8 detik itu cukup untuk 1, 2, 3, 4, 5 kiper sudah harus melakukan operan. Jadi biar tidak terlalu lama apa ya istilahnya pertandingan akan berjalan dengan menarik. Oke, sepertinya perbincangan ini semakin menarik tapi kita harus jeda sejenak jadi jangan kemana-mana. NTV Sportcast akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Sportcast. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana VAR bekerja dan lain-lainnya. Kali ini saya mau memberikan informasi terkait gol Piala Dunia 2026 melahirkan banyak gol. Dan saat ini jumlahnya sudah mencapai 2,92 gol rata-rata gol per laga. Bahkan yang terbaik sejak Piala Dunia tahun 1970. Berikut adalah keterangannya di mana ada gol 282. Lalu ada kartu kuning sebanyak 247, kartu merah 13, dan jumlah pertandingan 97 dari 104 pertandingan. Nah, kalau kita melihat statistik seperti ini, Anda sebagai mantan striker timnas Indonesia, gitu, bagaimana Anda sebagai striker melihat statistik seperti ini? Apakah kualitas striker saat ini memang meningkat atau bagaimana?
Ya, secara kualitas sepak bolanya juga meningkat karena yang kita tunggu di sepak bola adalah bagaimana mencetak gol. Dan sebenarnya bukan dari sisi striker aja, karena beberapa pertandingan malah dari pemain belakang yang bisa mencetak gol. Mulai dari heading, corner dari heading, terus dari set play dari tengah, 1-2 sentuhan, gelandang. Tapi di pertandingan Piala Dunia tahun ini menurut saya lebih atraktif karena banyak gol dan sebenarnya yaitu dari tinggal bagaimana pemain-pemain bisa memanfaatkan situasi dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan gol. Dan saya lihat Piala Dunia tahun ini menit pertama sudah banyak gol, tapi di beberapa pertandingan sampai menit akhir 90 plus bisa mencetak gol. Jadi berarti kan sama-sama atraktif nih timnya. Bagaimana? Tapi kalau misalnya menurut Mas Nunung itu sendiri gitu, adakah striker yang potensial muncul di Piala Dunia 2026 di balik atau di luar bintang-bintang yang sudah ada saat ini nama-namanya? Kalau menurut saya ya itu aja sih sementara ini masih belum ada ya di Piala Dunia ini. Tapi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan mencetak striker-striker yang andal untuk timnya masing-masing. Oke, kalau kita lihat tadi ada nama-nama sebelumnya kita sudah lihat ada Bagan, ada top scorer sementara di posisi pertama ada Kylian Mbappe, lalu Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembele. Dari 5 besar ini gitu ya. Kalau kita lihat kan ini ada nama-nama yang bersaing, ada Erling Haaland. Kalau Anda sebagai striker melihat Erling Haaland itu seperti apa? Kalau Erling Haaland ini menurut saya adalah robot. Monster lah istilahnya karena di Liga Inggris pun semua tim tidak bisa menghadang dia untuk bisa mencetak gol. Di pertandingan Piala Dunia ini juga semua tim kayaknya melihat Erling Haaland ini seperti istilahnya kalau bahasa ininya kan monster yang bagaimana akan menerkam mereka gitu loh. Apalagi Norwegia juga dijuluki Viking dengan tubuh besar, terus punya kemampuan teknik skill yang luar biasa dan mumpuni, kepala, kaki, semuanya bisa dimanfaatkan oleh Erling Haaland. Karena kemarin juga pada saat berhadapan dengan Brazil itu sepertinya kalau kita lihat postur tubuh itu berbeda sekali, besar tinggi, di mana Norwegia itu sebagai kita lihat lah kalau misalnya kita melihat cara permainan Haaland dan lain-lainnya itu bagaimana cara menghentikan nantinya Haaland akan bertemu dengan Inggris, ini untuk ini menarik. Untuk mengikat pemain ini seperti apa? Apalagi ini pertandingan selanjutnya ini Erling Haaland akan ketemu tim Inggris. Inggris lah. Karena Erling Haaland bermain di Inggris juga. Jadi bagaimana cara membuat Erling Haaland tidak bisa bergerak, yaitu pemain-pemain Inggris yang tahu. Karena kan di posisi belakang ada salah satunya adalah teman satu timnya dari Erling Haaland. Jadi mungkin tahu cara bagaimana menghentikan Erling Haaland untuk mencetak gol. Salah satunya membuat emosi dia. Karena udah terbiasa satu tim kayak gimana. Tapi ya itu tadi Erling Haaland sekarang saya lihat lebih kalem. Dia apapun diapain pun dia tetap dengan kekuatan dia. Terus beberapa momen dia melakukan selebrasinya tuh ya semacam ini lo gua gitu loh. Menunjukkan ini lo gua. Apalagi pertandingan lawan Brazil kemarin. Setelah cetak gol yang pertama dan gol yang kedua itu pemain yang intelijensinya di atas rata-rata, Mbak. Bagaimana Sakalis kontrol, melakukan dengan kaki kiri luar biasa. Dan ya menurut saya pemain Brasil juga kurang memberikan pressure, memberikan tekanan kepada Erling Haaland. Kalau striker seperti Haaland tidak dikasih selalu dikasih ruang, dia akan bisa mencetak gol. Tapi kalau di pressing, nah ini nanti akan ketahuan di lawan Inggris nanti malam. Tapi memang Gen Z-nya Erling Haaland tuh ketara banget ya kalau misalnya lagi wawancara dan lain-lain tuh sepertinya kayak nggak ada beban gitu. Kayak dibilang kayak anak-anak gitu. Kayak anak-anak kan kalau misalnya menjawab juga gitu, ini selama beberapa tahun ini belum pernah juara loh. Saya kan umur masih 25 tahun, bukan salah saya dong gitu. Jadi dia bahkan bermain berhadapan dengan Inggris juga tanpa beban pastinya nanti. Pastinya karena ya ini first debut dia di Piala Dunia dengan usia masih 25 tahun. Terus Norwegia juga masuk. Ya ini kesempatan buat Erling Haaland menunjukkan bahwa nih loh ada striker baru, striker house goal yang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi salah satu GOAT juga nantinya.
menggantikan Ronaldo, menggantikan Messi, Iya, menggantikan ada berdua. potensi untuk menggantikan Betul. mereka itu. Oke, saya juga penasaran kira-kira menurut Mas Nunung siapa yang akan memenangkan Golden Boot tahun ini, tapi jangan jawab sekarang karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, Prancis jadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak semifinal. Kira-kira 3 tim lainnya yang akan menyusul siapa nih? Kita akan lihat, inilah hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan nanti di babak perempat final. Berikut adalah bagannya, di mana akan ada pertandingan antara juga Inggris melawan Norwegia ya. Mas Nunung, seperti apa prediksi dari Mas Nunung sendiri untuk laga ini? Ini kan menjadi laga duel 2 getter, siapa kira-kira yang lebih tajam? Tadi kita sudah berbicara, ini berikut adalah bagannya. Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia mungkin akan unggul tidak lebih dari 1. Oke. Ya, karena sama sebenarnya 50-50, tapi kalau saya merujuk ke Norwegia. Baik. Ya. Terus yang di Spanyol Belgia ini sama-sama tim apa ya, istilahnya lemes lah. Ya. Lemes lah. Ini tim yang dari awal juga sama-sama ya terseok-seok naik turun performanya. Tapi saya lebih ke Spanyol. Oh gitu? Iya. Akan lebih ke Spanyol. Memang Spanyol kalau kita lihat dari fase grup memang sepertinya agak kurang. Jadi tapi so-so aja, Mbak. So-so, tapi ketika dia sudah masuk ke 16 besar, dia sudah mulai betul, terlihat. mentality juaranya di 2000 berapa itu, 10 atau apa itu mereka tunjukkan. Makanya second win mereka ada di fase-fase, ternyata fase-fase seperti ini. Fase-fase krusial. Spanyol mempunyai motivasi untuk memenangkan pertandingan. Artinya Spanyol akan kesulitan nggak melewati hadangan Belgia itu sendiri? Karena kan kalau untuk Belgia catatan menariknya diberikan kepada Romelu Lukaku, ini pemain veteran mereka yang sudah mencetak 3 gol dan 1 assist dengan menit bermain yang minim saat ini. Tapi saya lihat Spanyol akan lebih atraktif ya dengan Lamine Yamal, terus ada beberapa strikernya, Araizabal itu tadi yang sudah mencetak 4 gol, terus di gelandang beberapa pemain juga mempunyai kualitas. Pemain belakang menurut saya juga sudah mumpuni lah. Tinggal bagaimana Belgia bisa memanfaatkan situasi yang pernah dilakukan di babak penyisihan oleh tim-tim yang satu grup dengan Spanyol. Ya, Spanyol mungkin kalau di plus terus-menerus juga mereka akan bingung. Tapi di satu sisi Spanyol juga bisa keluar dari pressure itu karena pemain-pemain tengahnya atraktif, bisa memanfaatkan situasi 1-2 sentuhan dan melakukan counter di sayap. Mereka mempunyai Lamine Yamal, di striker juga mempunyai house goal. Yang menarik ada Argentina bertemu dengan Swiss. Nah ini akan seperti apa? Kalau Argentina ini kan diprediksi bakal menang mudah melawan Swiss, apalagi kalau kita lihat Lionel Messi juga hampir selalu tampil 90 menit. Sejak fase grup, ini apakah sihir Lionel Messi mampu untuk menahan dari Swiss itu sendiri? Ya, tadi Mbak Ai sudah bilang bahwa baganya Argentina ini ya mudah. Makanya ini pertandingan ini menurut saya ya antara apa ya istilahnya, kalau raksasa dengan kurcaci lah istilahnya. Tapi tidak boleh meremehkan Swiss juga. Pasti Swiss akan melakukan serangan-serangan yang membuat Argentina kewalahan juga, seperti yang dilakukan oleh Cabo Verde. Nah, itu menarik. Nah, Cabo Verde mungkin belajar nanti Swiss akan bagaimana menjalankan strategi yang dilakukan Cabo Verde, bisa menahan serangan-serangan. Bahkan Argentina aja kewalahan di babak pertama pun udah unggul 1 dulu. Cabo Verde bisa membuat gol untuk Cabo Verde ke Argentina. Artinya ini pertahanan dari Argentina kurang oke dong saat itu. Dan saat ini juga sekarang kan sempat kebobolan juga kemarin kebobolan di awal. Di awal 2, Mesir 2 kali. Cabo Verde juga bisa melakukan hal sama. Nah, Swiss harus bisa melakukan hal yang sama di pertandingan beberapa hari ke depan melawan Argentina. Jadi kalau saya jangan takut sebenarnya. Tinggal bagaimana memanfaatkan situasi momen pemain-pemain belakang Argentina lengah. Karena yang saya lihat kemarin Cabo Verde itu lengah pemain belakang. Dan di Mesir pun juga begitu. Melakukan hal yang sama. Counter
gol. Dan karena memang kalau kita perhatikan di babak 16 besar atau untuk negara-negara yang oke ini sepertinya bermain menyerang yang lebih atraktif gitu ya. Ya. Lalu juga gol itu tercipta justru di babak kedua di menit-menit di atas 60 ke atas ya kan, seperti comeback-nya Argentina itu hampir 90 plus. 90 plus. Nah, ini seperti apa Anda melihat ini? Berarti mereka punya second win. Istilahnya punya kekuatan untuk membalikkan situasi. Karena pertandingan itu kan 90 menit. Tapi di second win itu kemampuan untuk melawan rasa lelahnya dia itu muncul. Akhirnya apa? Di menit 80, 90 mereka baru keluar. Apalagi beberapa pemain kayak Julian Alvarez kemarin juga sangat luar biasa. Terus De Paul diganti, ternyata mereka juga bisa membalikkan situasi itu. Jadi kalau menurut saya tinggal bagaimana second win pemain-pemain di Piala Dunia ini muncul. Dan dipastikan juga Lionel Messi akan bermain 90 menit full. Pastinya lah. Pastinya. Karena semua ininya bebannya di dia. Seperti Erling Haaland juga sebagai mesin golnya untuk Norwegia. Makanya yang terpenting adalah bagaimana staf pelatih bisa memberikan recovery, memberikan apa ya istilahnya membuat Messi akan tampil maksimal lagi, yaitu salah satunya mengistirahatkan atau membuat recovery yang membuat apa ya istilahnya Messi nanti akan tampil lebih baik. Ya recovery sekarang 3 hari recovery itu harus maksimal. Ya, tapi boleh nggak sih kalau kita ngomongin final ideal walaupun masih terlalu dini lah ya, masih perempat final lagi masih ada 3 lagi gitu ya. Nah itu kalau kita ngomongin final ideal, singkat saja, kira-kira siapa? Kalau saya udah tahu nih jawaban saya. Saya ya tetap Prancis. Apakah ini sesuai dengan tebakan saya yang kedua? Sesuai nggak? Prancis Argentina, final ideal? Mungkin. Kalau saya bilang Prancis Norwegia, setuju nggak? Setuju aja. Cuman kan kita tunggu pertandingan Norwegia Inggris dulu. Kalau Norwegia menang, udah tuh bisa terjadi. Siapa tahu ada sesuatu yang berbeda di tahun ini kan? Betul, harus ada perubahan lah. Jangan itu aja. Oke, kira-kira menurut Mas atau Coach Nunung, kira-kira siapa yang akan mendapatkan Golden Boot di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau saya Erling Haaland. Walaupun sekarang masih 7. Ya, 7 gol ini bisa dimanfaatkan Erling Haaland. Dia bisa akan on the top. Yang penting Norwegia sampai ke babak final. Oke, kalau kita bicara lagi last dance, beberapa pemain yang mungkin tidak akan berlaga lagi, tidak akan menari lagi lapangan hijau, ada Cristiano Ronaldo favorit saya, ada Messi, lalu juga ada Neymar. Di sini Salah juga dikatakan last dance-nya dia juga. Terus dari Kroasia. Modric juga. Ya. Nah, kira-kira dengan pemain-pemain muda yang saat ini yang ada, peluang untuk menggantikan mereka siapa saja dari kacamata Coach Nunung? Iya, yang pertama adalah yang saya bilang tadi dari Maroko. Ya, Aduh, siapa namanya itu? Hakimi bukan sih? Bukan ada nomor 8. Aduh, siapa tadi itu? Itu baru 19 tahun. Oh, baik. Terus yang kedua mungkin juga Lamine Yamal, terus bisa Erling Haaland juga karena masih 25 tahun, masih jangkanya masih jauh. Siapa lagi ya? Mungkin yang saya tahu itu aja. Ya, itu berpotensi lah ya. Dan saya sangat senang sekali bisa ada di era para yang pendahulu ini, last dance ini, karena memang keren-keren banget. Kita juga berharap nantinya penerusnya untuk Piala Dunia yang 4 tahun lagi pasti akan timbul atau tumbuh generasi baru yang tidak kalah oke. Sebenarnya banyak, Mbak. Banyak. Muncul atau enggak ya nih? Itu tadi, kembali ke performanya nanti setelah dia kembali dari Piala Dunia, apakah mereka bisa performanya bagus lagi di timnya masing-masing. Nah, ini yang kita akan tunggu. Apakah mereka bisa bertahan untuk bisa seperti Messi, seperti Ronaldo, seperti Modric yang usia 40 masih bisa bermain untuk Piala Dunia. Satu lagi, menurut Coach Nunung, siapa pemain muda terbaik saat ini? Pemain muda, Mbappe. Mbappe. Masih oke banget. Masih oke banget Mbappe. Mbappe itu usianya berapa ya? Baru 25. Oh, sama seperti Link, beda setahun ya? Ya. Oke, kalau yang lebih muda lagi? Ya mungkin dari Maroko ini. Yang masih 19 tahun ini? Masih ya posisi gelandang. Yang harusnya di Prancis, ternyata dia pindah ke Maroko. Itu yang performanya lagi bagus-bagusnya untuk Maroko.
Oke, baiklah Coach Nunung, terima kasih atas waktunya Makasih, hari Mbak. ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Tos dulu. Makasih Mbak. Sehat Hai. terus. Semoga kita ketemu Sama-sama. lagi di perjumpaan selanjutnya dan kita Amin. akan membahas terkait Piala Dunia 2026 yang semakin krusial. Kali ini sudah perempat final dan nanti ada semifinal dan juga final. Oke. Terima kasih Coach, sehat terus. Sama-sama Dan Mbak Ai. Sama-sama. sekarang saatnya saya Permatasari Haraha pamit undur diri. Mengucapkan terima kasih mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam dan salam olahraga.